Shalom, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Kiranya semua kita sehat dalam bimbingan Tuhan, dalam naungan Tuhan. Bagaimana anak-anak? Apakah semua bersuka cita? Ya, kita harus bersuka cita di dalam Tuhan. Walaupun ada masalah, ada tantangan, kita harus tetap bersuka cita. Apalagi anak-anak kan masih dalam jenjang kelas 2 SD. Ya, untuk itu marilah tetap bersuka cita, mari tetap bersemangat. Walaupun ada masalah, katakan pada masalahmu bahwa Tuhanku lebih besar daripada masalahku. Amin. Ya, untuk anak-anak semua, sebelum kita memulai pembelajaran kita, sebaiknya kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat segala kebaikan Tuhan, buat segala kemurahan Tuhan dalam hidup kami Bapak, di mana Tuhan selalu menjagai, memberkati kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur Bapak buat pertemuan hari ini, di mana Tuhan memberikan kami kesempatan Bapak, agar kami boleh berkumpul, agar kami boleh bersama-sama mempelajari Tuhan Yesus, arti dan makna Tuhan Yesus pembelajaran kami ini. Tuhan Yesus, kami serahkan kepada Tuhan, berkati Tuhan Yesus, anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Berikanlah mereka kesehatan, kepintaran Tuhan Yesus yang baik. Biarlah mereka boleh Tuhan Yesus menerima pembelajaran yang telah diajarkan kepada mereka. Urapi juga hamba Tuhan, biarlah Tuhan Yesus kami tetap bersama-sama Tuhan Yesus mengerti, saling mengerti Tuhan Yesus akan pembelajaran yang kami pelajari hari ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami, bahkan waktu kami, pembelajaran kami hanya kepadamu Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, baik anak-anak, kita akan melakukan atau membuka pembelajaran kita. Ya, untuk anak-anak semua, apakah tahu topik kita hari ini, atau ada yang sudah membuka bukunya tadi malam, atau sudah membaca, atau membuka-buka, atau cuma melirik-lirik bukunya? Adakah di antara anak-anak semua atau adik-adik semua? Ya, kalau tidak ada, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Ya, sekarang kita membuka buku kita, membuka pelajaran kita, yaitu halaman 81. Pelajaran yang ke-9 dengan judul perikop apa dikatakan di sana? Ya, sana ikut menjaga ciptaan Tuhan. Ya, ikut menjaga ciptaan Tuhan. Yang dalam ayat pendukungnya, ayat pendukung Alkitabnya, yaitu tertulis dalam Yesaya 30 ayatnya yang ke-23. Yesaya 30 ayatnya yang ke-23. Baik, Ibu akan membacakan untuk kita. Firman Tuhan dikatakan dalam kitab Yesaya ayatnya yang ke-30, Yesaya 30 ayatnya yang ke-23 dikatakan di sana. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu, dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Ya, itulah ayat pendukung dari pembahasan atau pembelajaran kita pada hari ini. Bagaimana anak-anak, bisa diterima? Tetap sukacita, tetap semangat. Ya, apa tadi judul atau topik kita? Ya, dikatakan aku ikut menjaga ciptaan Tuhan. Itulah yang menjadi topik kita. Aku ikut menjaga ciptaan Tuhan. Ya, adik-adik, kepada teman semejanya, katakan baginya, kamu ikut menjaga ciptaan Tuhan. Ya, sekarang katakan lagi kepada semuanya, kita ikut menjaga ciptaan Tuhan. Iya, ya demikian anak-anak, kita harus ikut serta dalam menjaga ciptaan Tuhan. Ya, dikatakan tadi dalam kitab itu jelas sudah dikatakan bahwasanya
Apapun yang kita tabur itu, Tuhan akan memelihara. Amin. Memelihara, iya. Memberi hujan. Ketika kita menanam benih, maka hujan akan datang untuk mempercepat pertumbuhan benih yang sudah kita tanam tersebut. Ya, bagaimana cara kita menjaga ciptaan Tuhan? Apa saja contohnya untuk menjaga ciptaan Tuhan? Yang tahu boleh angkat tangan. Iya, yang pertama boleh kita katakan tubuh kita. Apa tadi? Iya, tubuh kita. Bagaimana cara menjaga tubuh kita? Apakah itu ciptaan Tuhan? Ya jelas, itu adalah ciptaan Tuhan. Bukannya karena dikatakan tadi di sana memberi hujan atau benih, atau dikatakan mendabur di ladang, bukan cuma itu ciptaan Tuhan, tapi tubuh kita juga ciptaan Tuhan. Amin. Ya, tubuh kita juga ciptaan Tuhan. Tubuh kita ini adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia, ciptaan Tuhan yang paling spesial. Ya, makanya kita beda daripada yang lain. Apa tadi anak-anak? Ya, beda daripada yang lain. Walaupun si A dengan si B sama-sama ciptaan Tuhan, sama-sama manusia, tapi mereka berbeda. Dikatakan spesial. Katakan kepada satu mejanya, kamu spesial. Iya, kamu spesial. Kita semua spesial. Kita semua spesial di mata Tuhan. Karena kita adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia, berbeda daripada yang lain. Tuhan menciptakan kita serupa dengan segambar dengan Tuhan. Ada telinga, ada mata, ada hidung, ada mulut, ada tangan, ada kaki, ada rambut, semua punya kegunaan masing-masing. Ya, bagaimana cara kita menjaga tubuh kita? Ya, yang pertama yaitu kita harus makan dengan rutin untuk menjaga kesehatan kita. Siapa tadi pagi di antara kita atau di antara anak-anak semua yang makan atau sarapan pagi? Ayo, tunjuk tangan. Iya, mantap sekali. Kita harus menjaga tubuh kita. Kita harus menjaga kesehatan kita. Tidak boleh ada yang malas makan. Kalau seandainya malas makan, ya sekarang ini kita tidak merasakan sakitnya. Tapi nanti kelak kita akan merasakan sakit itu luar biasa kalau tidak menjaga kesehatan. Yang kedua apa tadi? Yang pertama tadi harus rajin makan. Yang kedua bagaimana? Apa yang kedua di dalam bukunya? Coba buka bukunya. Ya, dalam buku dikatakan harus rajin mandi. Bagaimana caranya? Apakah cuma mandi saja bisa menjaga kesehatan tubuh? Ya, benar. Jika kita rajin mandi, kita akan sehat, tubuh kita akan segar, tetap segar, ya kan? Jangan ada di antara anak-anak ibu yang malas mandi. Semuanya harus rajin mandi, harus cantik-cantik, harus ganteng-ganteng, tidak boleh yang bermalas-malas mandi, tidak ada yang bau. Sama ibu, anak-anak ibu harus semua yang harum-harum, tidak boleh yang bau. Kalau ada yang bau, jangan masuk sama ibu. Iya, semua harus rajin mandi. Yang ketiga apa? Ya, dibuka bukunya, Dek. Yang ketiga harus memberikan kebutuhan tubuh kita. Yang pertama, untuk adik-adik yang anak gadis, ketika siap mandi kita akan bersisir. Ya, jangan cuma perempuan ya, laki-laki juga boleh bersisir. Ya, bersisir, baru berikan bedak, berikan pakai hand body. Supaya apa? Supaya kita tetap segar, supaya tubuh kita tetap segar. Dikatakan bahwasanya tubuh kita adalah ciptaan Tuhan yang paling spesial. Jika dikatakan tubuh kita adalah manusia yang paling spesial ciptaan Tuhan, spesialkanlah tubuhmu.
jaga tubuhmu, jangan bermalas-malas mandi. Boleh juga memberikan, contohnya apa ya, untuk anak-anak gadis boleh bercolek ya kan, tapi bercoleknya jangan sampai terlalu tebal kali ya kan. Tetaplah menjaga kedisiplinan. Contohnya gak usahlah meniru-niru yang di TV-TV. Cukup saja cuma pakai bedak, cuma pakai embody, baru kalau siap mandi bersisiran. Pokoknya jagalah tubuhnya. Semua punya makna tersendiri. Ketika kita tidak punya rambut, ketika rambut kita ini tidak kita sisir, maka dia akan mengembang, pergi ke sana. Itulah kalau tidak kita sisir rambut kita. Tapi kalau kita sisir rambut kita, pasti akan rapi, ya kan? Kerapian itu bisa memberikan semangat bagi orang lain. Ketika orang melihat kita rapi, dia ya, si A itu, dia rapi terus. Saya sangat suka melihatnya, karena dia terus rapi. Dia tahu menjaga tubuhnya, dia tahu memelihara tubuhnya, dia tahu merawat tubuhnya. Tapi ketika orang lain melihat kita kotor, memang betul ya, dia, si anu itu, gak pernah mandi, gak pernah semangat tubuhnya, gak pernah segar. Terus aku tengok dia gurgar di sana, itulah. Tapi ketika kita rapi, dia memang betul-betul dia udah anak Tuhan, udah pintar, sudah rapi, rajin lagi. Ya, itu dituntut untuk adik-adik semua. Bagaimana? Apakah adik-adik sanggup menerima? Pasti dong, karena anak Tuhan pasti sanggup, anak Tuhan pasti bisa, ya. Ya. Yang kedua, contoh yang boleh kita jaga apa? Ya, tanaman. Bagaimana cara kita menjaga tanaman, adik-adik? Coba lihat bukunya, apa dikatakan di sana? Di sana dikatakan untuk menjaga tanaman. Contohnya, ibu mau bertanya untuk adik-adik. Siapa suka bunga? Atau siapa suka menanam bunga? Atau menjaga bunga, merawat? Iya. Ibu sangat salut untuk adik-adik semua yang boleh merawat bunga, yang suka sama bunga. Ibu juga suka bunga. Ya. Bagaimana cara adik-adik menjaga bunga atau merawat bunga? Iya, memberikan kompos, memberikan menyiram pagi-pagi, mengganti tanahnya, iya kan? Itu tanahnya harus diganti. Itulah cara kita menjaga atau memelihara bunga kita, bunga yang kita sayangi. Ketika ada bunga yang sangat suka, pasti kita menjaganya dengan baik, menyiram, memberikan kompos, memupuk. Itulah kalau kita suka sama bunga. Yang lain juga boleh juga menanam, contohnya tumbuh-tumbuhan. Itulah bukti kita memelihara, menjaga ciptaan Tuhan. Karena dikatakan tadi di sana apa? Aku, katakan bagi semua, katakan pada dirinya, aku ikut menjaga ciptaan Tuhan. Iya, kita ikut serta menjaga ciptaan Tuhan. Jangan ada satupun yang merusak ciptaan Tuhan. Karena kalau kita juga merusak, kita bayangkan dulu tubuh kita ini adalah tanaman. Ketika kita memetik bunganya, mereka yang tidak boleh ngomong, seandainya mereka ngomong, seandainya mereka boleh bergerak, pasti kita akan dicubit. Itu, bayangkan ketika telinga kita ini ditarik saja, kita pasti rasakan apa? Iya, kita pasti merasakan sakit. Ya, biarlah kita menjaga, memelihara ciptaan Tuhan. Kalau seandainya kita tidak boleh ikut serta menanam contohnya tanam tanaman, kita jangan merusaknya. Kita harus menjaga ciptaan Tuhan. Kalau tidak kita rawat, maka dikatakan di sana kita tidak ikut serta dalam ciptaan Tuhan tersebut. Padahal sudah jelas-jelas dikatakan Tuhan bahwasanya kita harus ikut, saya harus ikut. Jangan cuma mengatakan saya harus ikut menjaga ciptaan Tuhan, tapi ketika pulang dari sekolah,
ada ditengok di situ bunga yang sangat cantik. Iya kalau dipegang atau kalau apa. Ini enggak. Diambil bunga, dirobek-robeki lagi di jalan itu. Dirobek-robeki. Sudah bunganya rusak, sampah berceceran. Tapi ibu harapkan adik-adik, anak-anak semua tidaklah begitu. Karena ibu percaya adik-adik semua adalah anak Tuhan. Anak-anak didik ibu pasti berhasil semuanya. Karena kita sudah dikatakan bahwasanya kita itu ikut dalam menjaga, dalam memelihara ciptaan Tuhan. Bagaimana adik-adik? Apakah bisa diterima? Atau apakah di antara adik-adik ada yang kurang mengerti? Jika ada yang tidak mengerti, boleh ditanya sama ibu. Atau gini, Bu, macam mana lah kita, Bu, mau menjaga tanam-tanaman, Bu? Atau menjaga yang lain, Bu? Padahal aku, Bu, gak bisa jaga diriku. Iya, kalau ada seperti itu, jagalah dirimu. Bagaimana caranya? Seperti yang kita katakan tadi, harus menjaga kesehatan dengan rajin makan. Jangan karena enggak nyapala apa-apa itu. Kalau sekali dua kalinya enggak makan, enggak nyapala apa-apa itu. Kadang gitu kan? Tapi nanti itu jadi kebiasaan. Nanti udah sampai nanti pulang rumah, lemparkan semua tas, lemparkan baju, lemparkan sepatu, pergi lari untuk bermain-main. Belum makan, udah pergi bermain-main. Datanglah orang tua, kau harus makan. Iya mak, makan pun aku mak, tapi tunggu pergi dulu aku ke mak. Ada di sana kawanku mak, orang itu di sana mak, nanti sempat ditinggalkan aku. Gak boleh gitu. Kalau seandainya orang tua kita mengatakan kepada kita, memerintahkan kita, nak kamu harus makan, ya kita harus makan. Kita harus mematuhi orang tua kita, karena itu adalah bukti bahwasannya kita memelihara, mencintai tubuh kita ini. Kalau tidak kita yang bisa menjaga tubuh kita, siapa lagi? Kan gak mungkin lah orang lain atau satu bangkunya yang datang setiap pagi, udah makan kau? Harus makan kau ya? Gak mungkin, tapi kita harus menjaga karena kita kan sudah mengerti. Atau ada adik-adik di sini yang belum mengerti cara menjaga tubuhnya, biar ibu yang menjaga. Datanglah ke rumah ibu, datang sama ibu, biar ibu yang menjaga tubuhnya, biar ibu yang mengurus, biar ibu bikin kayak anak bayi yang terus di ayun-ayun, iya kan? Atau ada di antara adik-adik yang mau begitu? Kalau ada, datang ke rumah ibu, oke? Iya, sangat singkat ya pembelajaran kita hari ini, tapi biarlah itu menjadi pembelajaran yang sangat baik buat adik-adik sekolah minggu, untuk adik-adik semua. Ya, tetap semangat dalam pembelajaran. Jangan hanya di pelajaran ibu saja, adik-adik semua semangat. Tapi biarlah nanti walaupun pembelajaran dari ibu yang lain atau guru yang lain, tetaplah semangat. Oke adik-adik, tetap semangat, jaga kesehatannya. Jangan cuma mengatakan aku ikut serta menjaga ciptaan Tuhan, tapi memang ikutlah, berperanlah di dalamnya. Itulah buktinya bahwasanya kita sudah tahu, kita sudah mengerti bagaimana cara kita menjaga ciptaan Tuhan. Ya, demikianlah adik-adik pembelajaran kita, walaupun sangat singkat, tapi biarlah itu menjadi pembelajaran yang sangat berharga bagi kita. Tetap semangat, tetap sukacita, jangan ada yang mudah emosi atau sedikit-sedikit ada masalah langsung panggil orang tua. Bagi ibu tidak boleh begitu, karena percaya anak-anak ibu semua pasti adalah anak-anak Tuhan yang boleh dipercaya. Semangat, Tuhan Yesus memberkati.